masuk keluar hutan ada pohon apa ajakan sepeda motor turun naik licin bubur apa ada jalan nyaman ya lewat tenda nyaman aja tapi sudah sepeda bisa di rumah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatul bushra, salatul mubashshirina biha wa ahlina wa auladina wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa thalibatina min hadha ila al-akhir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang ulul muliakan para ulama, para guru agama, para tokoh agama dan juga seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus Habib Hasan Idrus, Kiai Haji Mas'ud dan juga Pak Hades dan lainnya. Ulun singkat saja karena mungkin di sini pertama kali ceramah sampai tidak ikut mungkin langsung meninggal. Ya. Biasanya saya ikut itu 10 menit lebih. Yang penting makanannya. Iya. Sekali apa dia ngomong tampil beda. Dan belum yakin pula kemudian kira-kira insya Allah ada saat juga ulun membawa orang-orang pintar, orang-orang alim di sini untuk memberikan ceramah pesan kita seberataan. Ada saat kalau rela aja kalau sampai sedikit malam enggak. Berapa bulan, berapa tahun kita haulidawiyah malam ini berat kita di masjid. Tapi niatnya mulai awal atau mungkin tadi kadang-kadang ingat, ayo kita berniat puasa. Nah, pasti udah berataan. Kalau kalian bisa bacanya dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an u'tifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hatinya sahaja boleh kita dalam masjid ini sunat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berapa jam aja di sini? Setiap detik, setiap saat itu contengan pahala sih kebanyakan yang insya Allah nanti bisa memberatkan timbangan kita di akhirat, timbangan amal kita yang kita amin. Ya Allah ya Rabbal mengantuk silahkan guling. Yang penting di masjid guling waktu mendengarkan ceramah niatnya etikaf biar guling yang tetap nilainya ibadah. Dunia asal jangan berjualan. Lihat masjid kita. Atau beli menjadi satu, jangan mengaruh-ngaruh. Kasihan di sebelah yang jatuh. Yang di silahkan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita dengarkan Habib Hasan mengupas sedikit tentang Islam wal mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibantu guru kita Kiai Haji Mas'ud Al-Barabai. Orang mereka kan Al-Barabai. Kalau orang Banjar Al-Banjari. Habib Hasan orang Tanjung Al-Tanjungi. Al-Tanjungi menanjung kantor makan menanjung. Sudah menjelaskan tentang Islam. Sini Islam Mi'raj bertambah tadi tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling dicintai. Yang andai kata kita turun ternyata perjalanan Islam Mi'raj itu erat hubungannya dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Disebut para ulama sepakat mengatakan bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj ini juga adalah hiburan kepada Rasulullah setelah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha.
Meninggal sudah kerja bulan Ramadan 10 bulan sebelum Islam. Makanya tahun itu dikatakan Amal-Kazan, tahun nikah kita. Sudah kerja meninggal. Sementara kita tahu dari oleh termasuk tadi Sayyidah Khadijah itu ibarat kata itu pembinian sugihnya luar biasa, tapi seluruh hartanya dikorbankan, dihabiskan untuk dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi itu bersabda, laqad ruziktu hubbaha fa anna uhibbu man yuhibbu. Sesungguhnya ujar Nabi, aku ini nih punya cinta yang sangat besar dalam setiap hati. Dan aku cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Makanya di sahabat-sahabat itu belum yakin di rumah ini cinta Siti Khadijah. Kadang hari ini sih menurut aku dia. Anda pada kerja anak berikutnya. Anda anak kita, karena belum ada lagi. Salah tiga, dua pel, kalau tiga itu orangnya tidak jalannya, payu sebenarnya. Itu dia yang masuk, dia ayo kubur dapat sih, ayo kubur. Positif. Nah, dari nama Tano ulun ketiga kenapa umur ulun tertukar sedikit pada sini. Sini jadi mana? Hendak dari segala apa yang disampaikan tadi, ulun yakin saya yakin dari sebab kalam atau perkataan, ucapan, tausiah, mau'izah atau ceramah tadi, Allah menurunkan hidayah ke kita seberantaan. Amin. Karena hidayah Allah yang kita harapkan itu hidayah Allah, bukan karena gurunya hebat, bukan karena habibnya wali yang mengolah orang itu bisa kembali ke jalan Allah, mengolah itu orang itu beriman kepada Allah, mengolah orang itu rajin ibadah, tidak lain dan tidak bukan itu murni adalah hidayah dari Allah. Ceramah-ceramah ini sekedar pengantar dan sebab musabab beliau yang ulun dalam hati itu sudah berkatakan bahwasanya ulun menyampaikan apa yang ulun tahu, yang pernah ulun pelajari, ulun sampaikan kepada yang mendengar seberataan. Masalah dipakai atau kada urusan pian, karena amunnya pian memakai berarti pian dapat hidayah dari Allah. Amun kada memakai berarti kada dapat hidayah. Itu sudah selesai. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena Allah pun berbicara, Allah berkata, Allah berfirman kepada para nabi-nabinya, para nabi-nabinya, para seluruh rasul-rasulnya. Apa ujar Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Bukan bahasa kita. Nabi-nabi, rasul. Siapa pun bahwasanya dengan dakwah kita Nabi, dengan dakwah para nabi, dakwah para rasul dari zaman Nabi Adam, Nuh, Idris, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, sampai Nabi besar pemimpin seluruh nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya berdakwah. Ila sabili rabbik. Kita ini semua diperintahkan berdakwah. Dakwah itu bukan urusan hanya buat habib. Dakwah itu bukan urusan buat ustaz. Dan dakwah itu juga bukan khusus untuk orang Islam. Justru yang paling bagus di dakwah itu orang yang di luar kita.
Supaya apa? Supaya mereka tahu ila sabili rabbik, bagaimana jalan menuju Tuhan yang sebenar-benarnya patut disembah. Dan itu tugas kita berangkat, tugas kita sekalian. Kita merokok, kita keluar merokok. Mau lebih menjadi 5 menit berarti merokok. Mau 2 menit dia nanti beneran. Berdoa ila sabili rabbik. Dan dalam dakwah itu kita sekedar menyampaikan. Jangan bilang kepada risalah wa alaikal amanah. Sesungguhnya aku sudah menyampaikan risalah, aku sudah menyampaikan amanah. Masalah hidayah diserahkan langsung kepada Allah. Ujar Allah tadi apa? Dengan adalah takdiman qabla. Ikab dibacakan dari Nabi ini. Sekarang belum tahu mana. Jadi berada banyak khutbah. Kalau menjadi biarlah belum ada yang menakan orang. Banyak khutbah ya. Jangan sampai ada di hati kita bahwasanya kita lebih pintar dari orang yang mendengarkan kita. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada di hati kita orang itu insaf gara-gara kita. Jangan sampai ada di hati kita orang itu pintar gara-gara kita. Insaf, sabar, pintar, semuanya itu dari Allah langsung. Kita sekedar menyampaikan saja. Dan ujar Allah, sesungguhnya engkau wahai para nabi tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun juga, bahkan orang-orang yang kalian cintai. Contoh, anak Nabi Nuh siapa? Anak Nabi Nuh siapa? Ya siapa? Anak Nabi Nuh siapa? Idris, Kan'an. Anak Nabi Nuh, anak Nabi. Jangan anak presiden, anak kiai, anak ulama, anak Nabi. Tinggalan dapatnya banjir bandang gara-gara tak dapat hidayah dari Allah. Dibawain Abraham oleh Nabi Nuh. Kan'an ketinggalkan amin. Nabi Nuh hendak publik. Kenapa? Kayak apapun nakalnya anak pasti orang tua memikirkan dua. Walaupun di hadapan kebaikan besar pun anaknya dalam hatinya menangis, merintih, tak kalah ingin mencari anaknya. Dia doang, kecuali pada saya tahu bulahnya aja. Tahu bulan aja, kata saya. Anak tadi, yang penting. Contoh lagi yang mungkin kenal ya, anak mazhab. Nah, Nabi Musa dikatakan Nabi yang bisa langsung bercakap-cakap atau benar melawan Allah. Nabi Musa ada bisa memberikan hidayah kepada anak angkatnya. Ayo, siapa angkat Nabi Musa? Fir'aun itu yang memberi makan Nabi Musa. Karena Asia, istri Fir'aun itu yang datang keranjang waktu Nabi Musa dilarutkan di sana. Begitu digandakan, jadi Nabi Musa itu dibesarkan di lingkungan istana Raja Fir'aun. Artinya Fir'aun itu abah angkatnya secara tidak langsung. Kamulah beri hidayah. Jadi banyak lagi nabi-nabi yang lain, cuma nggak perlu dihitung nabi-nabinya saja. Contoh terakhir, banyak contoh yang menantu Abu Jahal. Kenal? Kenal? Kau bilang berapa? Abu Jahal takut dengan, ada kan dia menantu. Abu Jahal berapa?
tahu. Itu ada. Enggak. Makanya ada beberapa tasmiyah, tasmiyah, beringaran. Jadi dulu tasmiyah. Ya udah, sampai kita Bismillah bersama Allah. Kita biasanya aku. Tiba-tiba aku kenapa pelanggaran ancam terhadap kebenaran? Aku biasanya aku bapak. Ya kalau atau aku apa itu? Kenapa jadi apa sih kan pelanggaran? Anu karena melihat jangan-jangan mengenai mereka ya aku bahkan menggunakan akal tambah jahat. Jadi aku ini tergantung kendalanya kita. Kamu punya kena layo, kamu kosong, kosong. Abu Lahab teman Nabi yang terkala Nabi lahir menyembelihkan domba, kambing, hewan karena saking senangnya, bahagianya kemenangannya lahir di muka bumi. Tapi tetap ada dapat hidayah, malah sampai di Al-Quran ada. Karena itulah ini bukti. Jangan tertulung, jangan tertulung masuk. Nah, bisa ada Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dicintainya, bahkan keluarga dekatnya, apalagi kami. Tinggal harapannya adalah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datang ke majelis-majelis taklim, datang ke acara-acara peringatan ini dengan hati yang penuh harap dengan Allah bahwa apa yang disampaikan mendatangkan hidayah kesan kita seberangan. Amin. Tema yang ada mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ini memang dalam kondisi wayah ini perlu banget. Ikatan ukhuwah Islamiyah itu wajib di atas segala-gala yang wajib. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya seluruh orang-orang yang beriman kulun, diam dan bertaat itu ujar Allah adalah bersaudara. Ayo sama-sama. Lima itu ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Siapapun dia, dari manapun asalnya, sukunya, agamanya, apapun itu insanah kita, itu saudara kita, sebangsa dan setanah air. Dalam bahasa lain ini NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ukhuwah basyariyah. Kita ini kadang awak semena-mena hidup tentang orang. Kadang awak kita merasa kita lebih hebat dari orang. Kadang awak kita merasa kita lebih bersih, kita lebih suci, kita lebih alim, kita lebih kuat. Ada bisa. Karena apa? Sesungguhnya kita sama. Dalam bahasa orang Maluku, orang semua bersaudara. Artinya kita berataan ini semua bersaudara. Saudara apa? Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Allah. Maka kita jadi masuk. Dulu Allah udah menciptakan. Jadi siapa? Ciptaan Allah, Abah Mama, maka jujur ya, Abah Mama pulang. Jadi namanya aja, nama ciptakan tetap Allah. Kalau kita ini ulahan Abah Mama, berarti harusnya Abah Mama itu ulah bikin. Ulahan Abah Mama berarti sehendak kita ulah. Ya kan? Ulah-ulahnya hidungnya mancung, awak tinggi, apalagi rambut ikal mayang.
hidungnya ikan banyak. Masya Allah. Artinya apa? Kita ini Allah yang menciptakan dengan kudrat dan iradat Allah. Jadilah kita dengan bentuk seperti ini. Bukan kehendak abah mama. Abah mama berniat aja. Berniat kita membantu itu baca doa. Kita punya guru sekolah nih. Anak-anak umur 8 tahun. Ayo, siapa yang tahu doa mau tidur? Baca doa mau tidur. Allahumma inni syaitan marajak anak. Dulu padahal apa? Doa juga Pak. Ya. Nah, itu lucu. Anak-anak ini menjawabnya itu. Oleh beda apa itu? Nah, ini ada tahu nih. Nah, berarti mulai. Berdoa apa? Nah, tapi sakit parah Pak, wah kayak ben. Ya guru, salah. Kenapa ikan baca gitu? Apa yang malam atau harus baca gitu harus semuanya. Kenapa ya dari benar doa gitu? Lawan berpisah di kamarnya. Ibaratnya penulisan benar-benar. Allahumma bisa meranjak anak. Itu udah paham-paham aja lah ketawa, ada paham nggak bisa ketawa. Masya Allah. Pertama ukhuwah Islamnya. Kita ini orang Islam. Dan ini tentang Islamiyah dulu kita bicarakan. Persatuan umat pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa lepas daripada masjid yang namanya masjid Nabawi. Makanya dikatakan para ulama mengatakan bahwasanya Islam nanti akan menjadi kuat kembali dengan syaratnya ada satu. Tatkala sholat subuhnya jamaahnya sama dengan sholat Jumat. Kembali kejayaan Islam itu akan ada. Dan Islam tidak akan bisa diremehkan lagi seperti sekarang. Sekarang kita ini memang banyak. Indonesia ini kita boleh dikatakan 80%, hampir 90% Islam. Tapi buktinya apa? Laksana buih di lautan yang tidak ada persatuan. Bahkan di tempat-tempat tertentu orang Islam ini diajak berkumpul gini nanti ada saruan, ada ceramah, ada acara di masjid, masing-masingnya membawa jawab selama 5 hanya mau bersama. Lima itu ukhuwah wataniyah. Kita sebagai orang Islam dan bukan Islam lah. Sebagai orang Islam wajib hukumnya kita menjaga nama baik Islam itu sendiri untuk memperkuat ukhuwah wataniyah. Caranya kayak apa? Benar-benar buktikan bahwa kita ada umatnya Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Caranya kayak apa? Jangan sampai orang di luar Islam, orang non-Muslim itu menyambati Islam macam-macam gara-gara kita. Misalnya di jalan mau kopiah haji. Jadi walaupun kopiah bukan tanda Islam, tapi manakala kopiah sebahagian ciri-ciri Islam di daerah-daerah tertentu. Kopiah bukan tanda Islam. Negara Islam itu kopiah. Juga ada Islam tak? Bukan. Yang ada Islam boleh pakai juga. Bolang ada Islam tak? Ada. Yang ada Islam pun di daerah Arab sana pakai bolang. Tapi tak kalah kita memakai lambang-lambang yang biasanya diidentikan dengan Islam, jaga keislaman itu sendiri. Bisa. Lagi bertabihan, lagi baju takwa, lagi berkopiah. Tolong
jangan menjauhi jauhian yang dilarang oleh syariat Islam yang akhirnya menyimpangi agama Islam. Tolong, kalau hendak kita ukhuwah watonnya terjaga di daerah-daerah, tentunya daerah kita dimanapun berada, ada orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan kita. Nah, kita bergaul dengan mereka, tunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang membawa kedamaian, agama yang juga membawa cinta dan kasih sayang. Bela mereka, sementara mereka tidak menyerang kita. Nabi sendiri, kenapa orang waktu itu banyak masuk Islam? Karena melihat akhlak perilaku daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, banyak tahun mereka waktu kurang rancak menyiram Nabi, kurang rancak menyingkur Nabi, kurang rancak menyambati Nabi. Orang Muslim nih. Akhir Quraisy waktu itu pas jadi Nabi mendengar ya Nabi bingung mau bilang kenapa nih? Ada yang menawak aku, ada yang menyinggur aku. Sahabat berkata orang merancak menyinggur dia itu garing ya Rasulullah. Udah banyak kita yang melakukan guru nih yang rancak disinggur itu orang menyinggurnya garing pasti ucap roh kebelahan gara-gara menyinggur aku kebelahan. Nabi gitu kan, Nabi tidak pernah mencontohkan malah Nabi lagi waktu dia pergi oleh Nabi bagaimana nih? Punya tetap begitu dalam hatinya menjawab kenapa Muhammad tidak terkata aku dari kamu ini macam-macam kan aku melakukan aku dari jadi berkata aku melawan sangkanya Nabi itu datang dengan balas dendam. Ternyata Nabi datang dengan tersenyum bahkan mendoakan agar itu disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat itu orang yang asalnya memusuhi masuk Islam karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak itu tujuan kita, kayak itu tujuan. Ulun ada yang berkisah arwahnya tua ulun Haji Islam ya. Banyak juga yang Islam yang kurang di mana-mana sini di bawah sini sini sudah meninggal dunia. Ayo anak-anak Sidin, ayo memanakan Sidin, ayo cucu Sidin, berarti jejak langkah Sidin. Ucapan ini kenapa? Karena ada juga anjuran guru maha sinamau aku hadis Nabi. Sebut-sebut ujian Nabi. Kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Jadi kalau sudah ada orang meninggal itu, walaupun ada keburukannya, pesakan dengan kebaikannya. Karena apa? Sejahat-jahat manusia pasti ada kebaikannya. Dan sebaik-baik manusia pasti ada keburukannya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Nah, tadi yang pertama jujur kita dengan saudara kita beribadah, iman. Lima itu tunjukkan identitas Islam kita adalah agama yang membawa kedamaian, agama yang mengajarkan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, dan juga kita bersosialisasi dengan siapapun, tidak membedakan agamanya, tidak membedakan sukunya untuk hal muamalah, urusan dagang, urusan RT, urusan RW, urusan pemerintahan siapapun dia, selama dia warga negara Indonesia, wajib sama-sama kita hormati. Basyariah kita ini nyaman dengan belum sedikit lagi sedikit hendaknya mengikuti kadar tersinggung, hendak rapat serkampungan, hendak apa tuh nyaman. Tinggal masing-masing sadar akan posisi diri dan kedudukan masing-masing. Saling mengayomi. Ulun dilajari Abah Ulun ada Nabi bersabda langsung dari Abah Ulun dibacakan oleh Sidin. Oleh Sidin apa? Sidin berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna
la yarham saghiruna man la yarham saghiruna wa la yuwaqqir kabiruna. Itu makna bilang Nabi bersabda, bukanlah golongan kami. Andai kata Nabi pada lain golongan kami itu berarti bukan termasuk umat Nabi. Siapa mereka? Man la yarham saghiruna, orang yang kada menyayang yang lebih kecil, mengayomi yang lebih kecil. Ini satu hadis ini aja kita amalkan, insya Allah kampung kita, daerah kita, rumah tangga kita, kehidupan kita sehari-hari pun insya Allah nyaman. Satu hadis ini diamalkan. Andai kata kawan, bukanlah golongan kami, bukan umat Nabi Muhammad. Siapa mereka? Orang yang ada kaumnya yang lebih kecil, wala yuwaqqir kabirna, dan menghormati yang lebih besar. Maksudnya apa? Yang suci menyantuni, membantu yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah, yang Tuhan menyayangi yang aman. Iya, jadi Tuhan sendiri jadi aman kita. Kadang Tuhan olah sayur di rumah makan ini, abahnya ini antara dengan anjing di sana. Apa yang punya bro? Saling makan, sahabat dua gimana? Nah Tuhan menyayangi yang aman, yang pintar mengajari yang belum pintar. Ada orang umur, ada cuma belum pintar pun ya. Sama umur orangnya belajar pintar, ada umurnya. Ada umur belum pintar. Yang tinggi mengayomi yang rendah. Makanya pada hari di sana kan, rendah itu aja yang belum dia rendah awak nih. Mau bilang panas itu pasti jadi awak tinggi gimana? Ya kan, kata nawar kan. Itu kebalikannya. Wajar kamu yang suci menyantuni, membantu yang miskin, minta maaf. Wajar yang miskin menghormat kepada orang suci. Yang berkuasa membantu, mengayomi, membina yang masyarakat biasa. Masyarakat kan wajar hormat kepada yang berkuasa. Jadi kita nih Tuhan. Nang anu pada kita ada. Nang anu mau hormat kepada kita nang Tuhan. Nang Tuhan ini sadar kan bahwa ini ada orang pintar. Nang anu ini guru. Nang Tuhannya hormat kepada nang guru ini bukan karena usianya, tapi karena ilmunya misalnya. Andai kata kehidupan kita bisa saling menghargai, saling menghormati, dan tahu posisi masing-masing, insya Allah kehidupan kita akan aman, tetangga nyaman, hidup dua akan tentram. Tahu posisi masing-masing. Ini kejadian, minta maaf, awak anu pintar ada pintar juga, suki baginya ada, sombong juga lain. Ya kan orang suki pintar lah, emas sombong wajar. Tulas kata, suki kata, pintar kata, sombong apa yang disombongkan? Kita kalau ada manusia yang gini yang sepak ke baju selesai. Antara kita bisa saling menghormati itu, insya Allah. Rasa persaudaraan akan bisa terjadi. Rasa persaudaraan akan bisa menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Membakal ke orang yang berkuasa. Anggap raja di desa itu bakal ya Allah bisa mengayomi rakyat tuh, bisa bekerja sama, bisa melindungi, bisa membuat program yang sesuai dan bermanfaat untuk masyarakatnya, dan masyarakatnya pun hormat kepada pembakalnya. Selesai. Ada usaha punya jauh-jauh urus daerah kita ini, nggak usah mikirkan Jakarta, nggak usah mikirkan Bucok, nggak usah mikirkan Palangkaraya, bisa
Ya lah. Tentang ini jangan pikir kan merawat namanya kayak apa merawat nama ini jadi desa yang terkenal yang orang untuk kagum dengan merawan, orang Panaka kagum dengan merawan, atau kalau bisa orang Jakarta kagum dengan merawan lama. Misalnya bumdesnya berhasil, misalnya sekolahannya berhasil, ini sudah ada SMA nih, mudah-mudahan SMA-nya berhasil, semuanya berhasil, tapi satu keberhasilan tidak bisa dicapai oleh satu orang saja. Keberhasilan bisa hanya dicapai dengan kerjasama yang baik, apalagi kerjasama yang di dalamnya ada unsur rasa persaudaraan, seiman, seagama, sebangsa, setanah air, dan juga merasa kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan. Tatkala menghina manusia satunya berarti menghina Tuhan yang menciptakannya. Tatkala kita menghina dia berarti menghina saudara kita sendiri. Itu dihilangkan dari hati kita, selesai. Intinya wajah ini terakhir adalah husnuzon billah wa husnuzon fi ibadillah. Ayo kita semua ubah perasaan hati kita. Husnuzon billah, sangka baik kepada Allah dan juga sangka baik kepada para hamba-hamba Allah. Andai kata itu semua bisa kita praktekkan, insya Allah negara yang dikatakan baldatun ibatun walaupun itu bisa kita nikmati dan bisa kita capai. Mudah berapa dengan adanya acara Islam ini, maka kita persatuan dan kesatuan kita bisa lebih maju dan juga bisa menjadikan rasa persaudaraan kita semakin tinggi. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ayo kita tahlil sebentar minta sedikit ya tahlil. Kita hadiahkan kepada abah dan mama kita sebertaan, nanti kakek dan nenek kita, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, dengan kumpulnya kita di masjid di bulan Rajab yang mulia ini, yang dimana Allah para ulama mengatakan bulan Rajab ini bulan untuk menanam, Sya'ban bulan untuk memupuk, Ramadan bulan untuk memanen. Mudah-mudahan di bulan yang menanam ini kita berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doa kita bersama. Amin. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
آمين يا غير العالم يا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا وبارك وكرمنا وعلمنا من أنواع السلف والأهل من يسمى لك هذه الأنوار ورحمة الله وبركة شاملة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم السائر الأنبياء والمرسلين وكل صحابة وقرب التابعين والتابعين تابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي المهاجرين خصوصا سيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الكبرى سيدنا فاطمة سيدنا الزهراء بنت الرسول وابن الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وإبراهيم وجميع رسولنا وقبائلهم بعد رحمة المجتهدين والمجتهدين وعلماء العاملين سيدنا القرآن سيدنا وسادة سفيان بن حق وتابعين بإحسان إلى يوم الدين الله آبائنا beserta bapak kita yang sudah meninggal dunia, wa ummahatina dan mama-mama kita yang sudah mendahului kita, wajadina kai-kai kita, wajadatina dan nenek-nenek kita, wa ammina paman-paman kita, wa khalina wa ammatina dan acil-acil kita. Mudah-mudahan gasan seberataan penduduk Marawan yang beriman kepada Allah yang telah mendahului kita, semoga dilapangkan kuburnya, dosanya, Allah kuburnya rawdatan min riyadil jannah. Semoga Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin, khususnya haji Ustaz. Wa khususnya arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan man la dzakira wa la dzakira lahum, dan juga kepada para arwah-arwah yang kita sudah kada ingat lagi dan kita kada pernah menziarahi lagi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum qabratan min quburi niran ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwana sabaqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya maulana ya mujib ya hadir la yajib. Tawassalna ilaika bil hayy wa taqdi hajatina wa hamdulillah muslimin al karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu Muhammad wa sallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah ceramah yang sudah disampaikan